Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih banyak pemirsa Opini, obrolan pas di sini kita kembali lagi ngobrol bersama dengan Iqbal. Ini adalah siswa berprestasi sekali dari zaman SD dari segini, sekarang sudah segini. Prestasinya bukan makin gini, tapi terus meroket terus. Nah, awal mulanya nih, Bang. Ini mulai mungkin juga dari guru juga ya yang ajak, ayo coba ikut lomba gitu. Bener Kak. Alhamdulillah Iqbal kan SMP-nya di SMP yang terbilang cukup favorit gitu Kak. Jadinya untuk lomba-lomba itu pasti sangat disupport dari sekolah Kak. Dan juga guru-gurunya juga itu selalu nyari kayak orang-orang yang potensial ini Kak. Kalau misalnya kamu mau ikut lomba, saya bayarin gitu Kak. Atau misalnya kalau misalnya kamu mau ikut lomba, saya bimbing kamu gitu Kak. Jadi dikumpulin anak-anak itu, dites gitu Kak. Dites buat semacam klub olimpiade gitu Kak. Jadi, dibikin sekolah dulu, seleksi sekolah dulu. Dibikin ekskul olimpiade gitu Kak. Benar. Jadi dari situ diseleksi, akhirnya dari klub olimpiade itu selalu ada bimbingan tiap pagi gitu Kak. Tiap pagi ada bimbingan, tiap lomba pasti kami yang ikut gitu Kak. Jadi dari situ juga lebih ke asah juga Kak. Dan juga kan setelah itu lebih termotivasi juga kan Kak. Karena kan mikirnya kalau punya banyak prestasi nanti bisa dapat beasiswa misalnya, atau kalau punya banyak prestasi nanti itu bisa daftar ke sekolah yang bagus gitu Kak. Jadinya selain dari bimbingan dari guru dan sekolah juga ada motivasi internal juga Kak buat belajar supaya biar bisa dapat sertifikat dan juga bisa daftar ke beasiswa gitu Kak. Oke, mantap. Dari pertama kali ikut lomba nih Bang, pada saat zaman SMP atau dari SD sudah pernah juga nih ikut? Dari SD pernah ikut lomba Kak, cuman sayangnya belum menang Kak. Oke. Itu untuk mata pelajaran, biasanya kan ada yang spesifik ya teman-teman yang ikut lomba nih. Ada yang memang spesialisnya untuk di bahasa Inggris, ada juga yang untuk di fisika, kimia dan lain-lain gitu. Nah, kalau Iqbal sendiri perlombaan pertama kali zaman SD itu ikut lomba apa Bang? Masih ingat nggak Bang? Waktu SD Iqbal ikut OSN juga Kak, bidang IPA. Oh IPA, ya, oke. Terus di SMP lanjut di SMP lanjut IPA juga Kak. Oke, berarti memang suka sama IPA. Spesifiknya kemana Bang? Untuk IPA kan banyak biologi, kimia, terus juga fisika. Kalau misalnya spesifiknya itu tuh ditentuin pas SMA Kak. Jadi pas SMA itu kan bidang OSN-nya kepecah-pecah Kak. Bukan kalau pas SD sama SMP kan cuma 3. IPA, IPS, matematika. Oh, semua ada soalnya semua digabung tuh, gitu Kak. Digabung, oke. Cuma kalau misalnya SMA dipecah jadi 9 gitu Kak. IPA-nya dibagi 3, ada fisika, biologi, sama kimia. Nah, Iqbal mutusin buat lanjut ke fisika, Kak. Benar, Kak? Menghafal rumus-rumus berarti. Nah, kalau untuk prestasi juga nih, pemirsa Opini bocorannya Iqbal ini sudah ikut lomba sampai ke tingkat nasional. Nah, boleh cerita nih, Bal, untuk sampai ke tingkat nasional nih, ini pada saat di jenjang mana nih, Bal? Mulai dari SMP atau juga pas SMA nih? Dari SMP, Kak. Dari SMP? Benar, Kak. Jadi pas SMP itu, Iqbal waktu kelas 11, kenaikan kelas 11, itu pertama kali seleksi OSN tingkat sekolah Kak. Tapi sayangnya belum lolos karena kalah sama kakak kelas Kak. Cuma Iqbal coba lagi saat kelas 12. Saat kelas 12 itu alhamdulillah Iqbal bisa kepilih jadi delegasi sekolah. Karena kakak kelas tadi udah out ya. Benar Kak. Emang jago kakaknya Kak. Ya. Terus akhirnya Iqbal menang di kabupaten, menang di provinsi juga, akhirnya lanjut ke nasional dan alhamdulillah mengharumkan nama Bengkulu, berhasil nyabet medali perunggu Kak. Wih, keren, perunggu. Itu pada saat SMP berarti, untuk di mata pelajaran IPA? IPA Kak. Wah, keren. Dapat perunggu. Nah, pasti otomatis masih penasaran dan juga terus termotivasi nih untuk, wah bisa nih emas nih gitu. Nah, pada saat SMP pernah dapetin emas juga, Bal? Kalau SMP untuk tingkat nasional belum Kak. Belum berhasil Mas. Nah, SMA lanjut lagi nih. Lanjut Kak. Ikut juga lagi nih untuk ke perlombaan. Bener Kak, ikut. Tapi Iqbal mulai memperluas bidang lombanya gitu Kak. Kalau SMP kan fokusnya sama olimpiade. Kalau Iqbal
waktu SMA itu Iqbal mulai ikut lomba-lomba KTI, lomba riset, terus ikut juga lomba debat bahasa Indonesia Kak, dan juga Olimpiade juga Kak. Jadi kepecah jadi 3 bidang yang Iqbal ikutin gitu Kak. Oke, ikut debat juga. Pantesan dari tadi ngomongnya, wah, ternyata juga jago debat nih pemirsa opini. Dan yang menariknya adalah dari lulus SMP, terus juga masuk ke MAN IC ini, full Iqbal ini dapatkan beasiswa mulai dari pertama kali masuk sekolah sampai lulus gratis semuanya karena beasiswa. Wah, keren-keren. Boleh cerita ini Bang, untuk kok bisa Iqbal mendapatkan beasiswa nih? Ini kan pasti juga teman-teman opini kan, wah keren nih dapat beasiswa. 1 rupiah pun dari orang tua Iqbal tidak keluar uang sama sekali nih Bang. Jadi kemarin itu ada sosialisasi dari MAN IC ke sekolah Iqbal Kak. Ya. Jadi MAN IC itu promosi tentang sekolahnya gitu Kak. Kebetulan Iqbal juga pernah juara Kak, juara lomba di MAN IC. Jadi MAN IC itu setiap mereka ulang tahun, mereka itu ngadain suatu acara yang namanya Icon Fest. Di Icon Fest itu diadain lomba gitu Kak. Yang Iqbal menangin itu lomba Olimpiade IPA juga Kak, juara 1 di sana Kak. Jadi Iqbal dapat beasiswa dari sana juga sebesar 15 juta Kak, 15 juta untuk awal. Wih, Tapi Kak, 15 juta. Iqbal juga daftar lewat jalur prestasi di MAN IC. Jadi kata kepala madrasahnya, kalau misalnya kamu bisa berprestasi dan juga kebetulan kamu juga menang lomba di MAN IC, terus juga kamu daftarnya juga pakai prestasi, insya Allah bisa full beasiswanya Kak. Dan alhamdulillah beneran full sampai lulus Kak. Sampai selesai, sampai nerima ijazah ini tidak keluar 1 rupiah pun. Oke. Pada saat itu sekolah ada berapa banyak nih Bang? Teman-teman juga yang sama seperti Iqbal nih untuk jalur beasiswanya. Kalau yang beasiswa prestasi, Iqbal sendiri Kak. Oke. Seangkatan. Nah, cerita ini Bang, tahap-tahap seleksinya nih. Jadi juga kan bisa jadi contoh nih dan juga motivasi untuk teman-teman opini sekarang mungkin yang sekarang masih di tingkat SMP berarti kelas 7 ya? Iya, kelas 7 kelas 8 berarti dong. Yang masih kelas 1 kelas 2 yang juga pengen seperti Iqbal, wah pengen nih, keren nih bisa dapat beasiswa gratis sekolah. Nah, untuk seleksinya dulu apa aja nih Bang? Mulai dari pertama nih. Kalau misalnya di MAN IC itu Kak, ada 2 jalur kan Kak. Kalau misalnya mau masuk MAN IC, teman-teman itu bisa milih 2 jalur. Yang pertama jalur prestasi dan yang kedua itu jalur tes. Kalau jalur prestasi, teman-teman tinggal ngumpulin sertifikat atau prestasi tingkat nasional gitu. Kalau misalnya udah tingkat nasional udah aman teman-teman. Kalau misalnya belum tingkat nasional mungkin agak susah, tapi masih bisa teman-teman. Terus juga nantinya kalau tahun sekarang itu tuh ada yang namanya psikotes. Jadi teman-teman nanti kalau udah lulus seleksi berkas untuk prestasinya akan dites lagi psikologinya. Jadi nggak langsung gitu Kak. Dan juga kalau misalnya teman-teman mau daftar tapi jalur non prestasi itu juga bisa lewat jalur tes. Jadi nanti tuh ada tes yang diujikan sama MAN IC-nya secara nasional. Jadi diuji, setiap siswa yang pengen masuk MAN IC itu diuji dan kuotanya itu hanya sekitar 100 gitu Kak kalau nggak salah. Pokoknya terbatas banget Kak. Dibandingkan sama kuota yang daftar. Itu bisa ribuan yang daftar Kak. Jadi persiapin tesnya aja, udah banyak kok materi-materi tes MAN IC yang tersebaran di luar sana. Jadi memang ada tahapan-tahapan tesnya dong. Nah, ini kan pasti sangat membanggakan juga untuk diri Iqbal sendiri dan juga orang tua. Nah, awal pertama kali nih untuk ikut tes beasiswa full di MAN IC nih, orang tua sudah tahu nih dong? Alhamdulillah sudah tahu. Nah, begitu lulus nih, gimana dari reaksi orang tua Iqbal? Pastinya senang Kak, dan juga dari diri Iqbal sendiri juga merasa bangga karena Iqbal udah berhasil ngeringanin beban orang tua juga Kak. Jadinya Iqbal ngerasa kalau udah dapat beasiswa harus bisa memanfaatkan dengan baik dan juga harus bisa berprestasi di MAN IC Kak. Nah kalau dari keluarga Bang, Iqbal satu-satunya nih yang dapat beasiswa mulai dari sekolah, terus juga dari SD juga juara umum, atau juga ada adik atau kakak? Iqbal punya 1 kakak perempuan, sekarang udah lulus. Kakak juga cukup berprestasi, sering juara di kelasnya juga Kak. Tapi kalau beasiswa baru Iqbal Kak. Wah kakak juga pernah juga juara prestasi gitu. Berarti memang bibit bobotnya keren nih dari orang tua Iqbal nih, mendidik anak-anaknya nih. Nah, dari MAN IC sendiri di sana kan juga sekolahnya asrama Bal ya?
Oke, terus juga di sana juga mengkombinasikan antara pendidikan agama, terus juga pendidikan umum. Nah, Iqbal kan dari SMP 1, yang notabene adalah sekolah umum gitu, sekolah negeri umum, yang pelajaran agamanya, mungkin pada saat Iqbal sekolah, 1 ya, pendidikan agama Islam gitu. Nah, begitu ke MAN kan akan bertambah nih, mungkin ada fikih, terus juga tentang pelajaran agama lainnya. Nah, gimana cara Iqbal untuk adaptasi terhadap pelajaran-pelajaran tambahan yang memang benar-benar untuk ke bidang agama, Bang? Pastinya susah sih Kak, karena kan dari agama yang seuprit itu sampai dicekokin agama yang sebanyak itu, pasti butuh adaptasi yang besar juga. Jadinya yang paling penting itu Kak, disiplin. Kita kan harus ngikutin juga jadwal dari MAN IC-nya, mulai dari kayak ibadahnya, belajarnya, itu harus disiplin sama diri sendiri, jadwalin kapan kamu harus beribadah, kapan kamu harus belajar agama. Jadi kamu itu nggak ketinggalan sama teman-teman yang lain. Terus juga alhamdulillah teman-teman Iqbal juga di MAN IC itu support dan suka berbagi ilmu Kak. Jadinya suka saling sharing dan juga berbagi ilmu, jadinya Iqbal nambah wawasannya. Terus dari gurunya juga itu menyesuaikan Kak. Kalau anak-anak yang negeri itu pasti dimaklumin dan mereka itu kasih pemahaman dasar dulu, baru lanjut ke pelajaran yang lebih tinggi Kak. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang dari pesantren, terus juga dari MTS, terus melanjutkan ke MAN gitu. Mereka sudah terbiasa gitu dengan pelajaran metode agama gitu ya. Oke. Dan juga di sana kan asrama nih Bang. Benar Kak. Sudah dari kecil sama orang tua, terus pada saat sekolah MAN tingkat SMA sederajat menjadi seorang anak kosan lah, menjadi seorang anak asrama tinggal, jauh dari orang tua nih. Apa nggak ada rasa, wah jauh nih dari orang tua gitu? Nah, pastinya, tapi jangan dijawab dulu, Bang. Kita akan persediakan untuk Iqbal break dulu. Oke, kita Kak. akan minum-minum teh bersama Iqbal, dan pemirsa opini jangan kemana-mana, tetap di obrolan pas di sini.